Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian serius pada bencana banjir dan longsor Sumatera. Hingga hari ini sudah 3 kali Prabowo mengunjungi lokasi bencana. Apa maknanya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hari Senin 1 Desember 2025, untuk kali pertama Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Presiden Prabowo memulai rangkaian kunjungan dengan bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin pagi. Presiden beserta rombongan tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja 12 Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dari Silangit, Presiden menaiki helikopter Karakal TNI AU menuju tempat pengungsian korban bencana di Gelanggang Olahraga Pandan, Tapanuli Tengah. Tepatnya di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Presiden meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir, posko layanan kesehatan, hingga trauma healing di dalam GOR. Presiden ingin memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan optimal dan cepat. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Dari wilayah Sumatera Utara, Presiden bergerak ke wilayah Aceh, meninjau jembatan Pantai Dona di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, yang terputus akibat banjir bandang. Jembatan Pantai Dona merupakan akses penghubung 3 kecamatan, yaitu Lawe Alas, Tanoh Alas, dan Babul Rahmah. Selanjutnya, Presiden mengunjungi posko pengungsian korban bencana banjir bandang di Desa Bambel Baru, Bukit Tusam, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Para pengungsi antusias menyambut kedatangan Presiden. Usai Aceh dan Sumatera Utara, di hari yang sama Presiden Prabowo Subianto turut meninjau langsung posko pengungsian di perumahan Kasai Permai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan kepala negara disambut hangat dan penuh antusias dari para warga yang sejak beberapa hari terakhir harus mengungsi akibat bencana banjir yang melanda wilayahnya. Pada Minggu 7 Desember, Presiden Prabowo Subianto untuk kedua kalinya meninjau penanganan dan melihat kondisi warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh. Jika kunjungan pertama 1 Desember, kunjungan meliputi 3 provinsi yaitu Sumut, Aceh, dan Sumbar secara maraton, maka kunjungan kedua 7 Desember lebih terfokus ke Aceh. Presiden dan rombongan meninjau jembatan Bailey Tepin Mane, Kabupaten Bireun, serta posko pengungsian di Desa Balai Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun. Saat menemui warga yang berada di lokasi pengungsian di Kabupaten Bireun, Aceh, Presiden juga turut mencicipi hidangan yang disiapkan dapur umum untuk para pengungsi. Kita lihat semua usaha kita kerahkan, ya. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita terus, karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Jadi tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Pada 12 Desember untuk kali ketiga, Presiden Prabowo meninjau lokasi bencana Sumatera. Usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Pakistan dan Federasi Rusia, pesawat Garuda Indonesia 1 yang ditumpangi Presiden Prabowo mendarat di Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 12 Desember 2025. Dari Sumatera Utara, Presiden Prabowo menuju Aceh. Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Permohonan maaf disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi salah satu posko pengungsian di Gampong Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada Jumat pagi. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini
pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Usai mengunjungi warga Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke posko pengungsian di Takengon, Provinsi Aceh. Jelang waktu sholat Jumat, Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di posko pengungsian yang berlokasi di Masjid Al-Abrar, Kabupaten Takengon. Sejumlah warga langsung menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden Prabowo. Kami di sini sangat membutuhkan logistik, Pak. Sangat-sangat membutuhkan. Kekurangan air bersih, listrik, hingga Telkomsel, Pak. Kami tidak ada jaringan sinyal HP, nggak ada. Ya. Yang kedua, saya mengharapkan kepada Bapak agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, Pak, ya. Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Mohon secepatnya dilakukan, ya, Pak. Dalam rangkaian kunjungan ketiga ini, sehari setelah dari Aceh, Presiden Prabowo menuju ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Medan sebelum meninjau posko pengungsian korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Langkat. Rapat digelar untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan baik, sekaligus mematangkan persiapan Natal dan Tahun Baru. Rapat terbatas digelar karena banyak Menteri Kabinet Merah Putih yang turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Dalam rapat itu, Presiden menekankan pentingnya percepatan penanganan dampak bencana, terutama bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Langkat. Dari Sumatera Utara, Presiden Prabowo menuju ke Sumatera Barat. Secara keseluruhan, Presiden sudah 3 kali melakukan kunjungan kerja ke lokasi bencana, yaitu 1 Desember, 7 Desember, dan yang ketiga saat ini 12 Desember hingga 14 Desember. Makna kunjungan pertama adalah menegaskan kehadiran negara. Ini adalah respon cepat untuk meninjau 3 provinsi sekaligus. Tujuannya adalah memastikan logistik dan bantuan dasar sampai, serta menilai tingkat kerusakan di lapangan secara menyeluruh di hari-hari paling kritis pasca bencana. Makna kunjungan kedua adalah memimpin akselerasi dan komando. Kunjungan kedua terfokus di Aceh, bermakna menindaklanjuti progres dari instruksi sebelumnya, memimpin rapat koordinasi untuk memastikan tidak ada hambatan birokrasi, dan memulai fokus pada perbaikan infrastruktur vital. Sedangkan makna kunjungan ketiga adalah komitmen jangka panjang, memastikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dimulai, serta menjamin bantuan keuangan disalurkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.